Halo Bang Bro, Apple resmi merilis jajaran seri ponsel terbaru mereka, iPhone 16, dalam event It As Glow Time yang digelar dari markas mereka di Cupertino, California, Amerika, Senin 9 September 2024 atau Selasa dini hari, 10 September waktu Indonesia. Ponsel teranyar Apple ini hadir dengan 4 varian, yakni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max. Apple membuka penjualan pre-order mulai Jumat 13 September. iPhone 16 baru akan tersedia di kanal penjualan Apple pada 20 September mendatang. Berbicara soal merek dagang atau brand paling bernilai di dunia, Apple menjadi juara. Bahkan, produsen tablet iPad ini berhasil mengalahkan kedikdayaan mesin pencari terbesar di dunia, Google. Steve Jobs dan Steve Wozniak merupakan pendiri Apple pada tahun 1976 di garasi rumahnya. Sebagai salah satu pendiri perusahaan yang paling bernilai di dunia, kisah kehidupan Steve Jobs sangat menarik untuk dibahas. Steve Jobs, seorang tokoh bisnis, investor, dan penemu berkebangsaan Amerika Serikat, terkenal sebagai salah satu pendiri Apple Inc., inisiator Next, serta pemimpin dan pemegang saham mayoritas Pixar. Lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Jobs adalah anak dari Joanne Simpson, seorang mahasiswa pasca sarjana, dan John Abdul Fattah Jandali, seorang politikus dan profesor matematika asal Suriah. Hubungan orang tuanya tidak mendapat restu sehingga Joanne terpaksa menyerahkan Jobs untuk diadopsi setelah kelahirannya. Sejak bayi Steve Jobs diadopsi Paul dan Clara Jobs yang tinggal di Santa Clara County, California. Orang tua angkat inilah yang memberikan nama Steve Jobs. Orang tua biologisnya kelak menikah dan memberinya adik perempuan bernama Mona Simpson yang kini terkenal sebagai novelis. Steve Jobs melewati sekolah menengah pertama dan menengah atas di Cupertino, California. Dikisahkan ia seringkali setelah jam sekolah bekerja di Hewlett-Packard Company di Palo Alto, California. Maka tak heran segera setelah itu ia dan Steve Wozniak segera menjadi pekerja paruh waktu di perusahaan ini. Di tahun 1972, Jobs lulus dari SMA Homestead di Cupertino, California dan diterima di Red College di Portland, Oregon, tapi dikeluarkan atau drop out setelah 1 semester. Di musim gugur tahun 1974, Steve Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club dengan Steve Wozniak. Steve Jobs dan Wozniak bersama bekerja di Atari Inc., sebuah perusahaan pembuat permainan komputer yang terkenal dengan jabatan sebagai perancang permainannya. Motivasinya saat itu adalah mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India. Steve Jobs kemudian melakukan perjalanan pencerahan spiritual ke India bersama temannya di Red College, Daniel Kottke, yang kemudian hari menjadi pegawai Apple yang pertama. Kembali dari India dia menjadi Buddhas dengan rambut dicukur atau gundul dan mengenakan pakaian tradisional India. Selama masa ini ia mempraktekkan psychedelics dalam kurung semacam meditasi. Saat itu Jobs sering dianggap aneh karena berjalan telanjang kaki di atas salju ini semacam meditasi kesadaran. Dalam biografi Steve Jobs diketahui bahwa di tahun 1976 Steve Jobs pada usia 21 dan Steve Wozniak pada usia 26 tahun mendirikan Apple Computer Co. di garasi milik keluarga Jobs. Komputer pribadi yang diperkenalkan Jobs and Wozniak diberi nama Apple I. Komputer itu dijual dengan harga $66.666 Amerika sebagai referensi terhadap nomor telepon dari Wozniak's dial-a joker machine yang berakhir dengan 6666. Di tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II yang menjadi sukses besar di pasaran rumah tangga dan memberi Apple pengaruh besar di industri komputer pribadi yang masih muda. Di tahun 1980, Apple Computer mencatatkan namanya di Bursa Efek dan dengan penawaran saham awal yang sukses, ketenaran Jobs bertambah. Tahun itu juga Apple Computer melepas Apple I3, walaupun kesuksesannya tidak sebaik sebelumnya. Seiring dengan berkembangnya Apple Computer, perusahaan itu mulai mencari kepemimpinan baru untuk membantu mengatur perkembangan perusahaan tersebut.
Di tahun 1983, Jobs menggait John Sculley dari perusahaan Pepsi Cola untuk memimpin Apple Computer dengan tantangan, apakah kamu mau menjual minuman berkarbon seumur hidupmu, atau maukah kamu mengubah dunia? Tahun itu juga Apple juga mengeluarkan Apple Lisa yang teknologinya tergolong sangat maju pada saat itu tapi gagal meraih pembeli di pangsa pasar. Tahun 1984 menjadi tahun pengenalan Macintosh, komputer pertama yang berhasil dijual ke pasaran dengan menghadirkan fitur antarmuka pengguna grafis. Pengembangan Mac dicetuskan oleh Jeff Raskin dan tim tersebut menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan bukan oleh Apple seperti Dixrox PARC, tetapi belum sempat dikomersialkan. Kesuksesan Macintosh membuat Apple menelantarkan Apple II demi mengembangkan produksi Mac yang bertahan sampai saat ini. Pada tahun 1985, Jobs dipecat dari Apple setelah konflik internal dengan manajemen. Meskipun demikian, Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan baru bernama Next Inc. yang berfokus pada pengembangan komputer lanjutan untuk pasar pendidikan dan bisnis. Pada tahun 1997, Apple mengalami kesulitan dan kehilangan arah inovasi. Pada saat itu, Jobs kembali ke Apple setelah perusahaan mengakuisisi Next Inc. Kembalinya Jobs menandai awal transformasi besar-besaran dalam perusahaan. Ia berfokus pada desain yang indah dan fungsional, serta mengembangkan produk revolusi seperti iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Dengan sederet kesuksesannya di bidang bisnis, ternyata Steve Jobs sangat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Pada usia 20 tahun, Steve Jobs berjanji akan menafkahi pasangannya Brennan, walaupun ditentang oleh keluarganya. Keduanya pun mulai mengarungi bahtera rumah tangga tepatnya pada tahun 1975. Brennan setia menemani Jobs di masa bahagia dan sulit. Begitu juga Jobs yang menyayangi Brennan. Keduanya saling mencintai. Hingga akhirnya itu semua berubah ketika Brennan hamil. Jobs yang baru saja mendirikan Apple sangat sibuk. Jobs tidak mengakui bahwa itu anaknya, bahkan saat Brennan melahirkan di lahan pertanian dengan bantuan bidan, Jobs tidak hadir. Di tengah kesuksesannya merilis Apple, Jobs tidak bertanggung jawab terhadap Brennan dan anaknya Lisa. Setelah Jobs digugat di pengadilan di tahun 1980 dan dites DNA, Jobs terbukti ayah sah Lisa. 94,4% Lisa adalah anak biologis Jobs. Sejak itu pengadilan memutus Jobs bersalah dan diharuskan menanggung biaya hidup Lisa sampai hidup mandiri. Namun melansir The Guardian, Jobs lagi-lagi menyangkal fakta itu. Dia menyebut 28% laki-laki di Amerika adalah ayah Lisa. Pada tahun 1981, Jobs mengakui kalau Lisa adalah anaknya, tapi mereka tetap tinggal terpisah. Saat Jobs menikah lagi dengan Laurene Powell, Lisa mulai diajak hidup bersama. Selain kasus tersebut, masih ada beberapa sisi negatif Steve Jobs, diantaranya Jobs tidak pernah beramal sepanjang hidupnya. Ketika Jobs kembali ke Apple, ia menghentikan program filantropi program kemanusiaan dan berjanji, tunggu sampai perusahaan kita meraih keuntungan. Ironis, setelah Apple menggapai profit besar, program tersebut tak pernah dijalankan kembali. Saat masih muda, Jobs dan Wozniak pernah membuat program game untuk Atari konsol game terkenal di tahun 80-an. Jobs berjanji akan membagi keuntungan 50 hingga 50 dengan rekannya tersebut. Setelah pekerjaan selesai, Atari memberi upah $5,000 AS pada Jobs. Gawatnya, ia bilang pada Wozniak hanya diberi $700 AS. Maka Wozniak hanya mendapat bagian $350 AS. Wow, Jobs ternyata seorang penipu dan koruptor. Jobs terkenal sebagai orang yang kejam. Dalam buku The Second Coming of Steve Jobs, penulis Alan Deutschman menggambarkan Jobs selalu menggali kreativitas dari karyawannya, tetapi di saat bersamaan juga mengintimidasi, mencaci maki, meremehkan, dan bahkan mempermalukan mereka. Jobs juga mempekerjakan anak-anak di bawah 16 tahun di Cina. Walaupun punya sisi kehidupan yang gelap, Steve Jobs dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses dan sebagai individu yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Ia dikenal sebagai perfeksionis yang sangat fokus pada desain dan kualitas.
Ia bekerja keras untuk menciptakan produk-produk yang inovatif dan efisien. Pada 24 Agustus 2011, dunia kehilangan seorang visioner ketika Steve Jobs meninggal dunia akibat kanker pankreas. Namun warisannya tetap hidup dalam produk-produk dan teknologi yang ia ciptakan. Ia telah mengubah dunia dengan visi dan kerja kerasnya. Kisah hidup Steve Jobs adalah inspirasi bagi banyak orang. Dari awal hidup yang sederhana hingga kesuksesan besar di dunia teknologi, Jobs telah membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan visi yang kuat, seseorang dapat mengatasi rintangan apapun dan mencapai kesuksesan. Nah, Bang Bro, bagaimana pendapat kalian? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta menarik seputar seluruh dunia. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.